Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farin Nugra Adi dengan NIM 20181403 dari Teknik Elektro S1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS pemodelan dan pembelajaran mesin yaitu classification dataset bunga iris dengan menggunakan algoritma supervised learning support vector machine atau disingkat SFM dan key nearest neighborhood disingkat KNN. Untuk support vector machine adalah supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SFM bekerja dengan mencari hyperlink terbaik untuk yang memisahkan data dari kelas-kelas berbeda di ruang multidimensi. Cara kerjanya menggunakan support vector, yaitu data titik terdekat dari setiap kelas untuk menentukan posisi hyperlink. Dengan kernel linear atau non-linear, SFM dapat memisahkan data yang tidak linear. Lalu ada key nearest neighborhood, adalah algoritma yang sederhana namun efektif. Algoritma ini menentukan kelas berdasarkan mayoritas kelas tetangga terdekat dari data baru di ruang fitur. Cara kerjanya, algoritma menghitung jarak antara data baru dengan semua data training, misalnya menggunakan Euclidean distance. Kelas data baru ditentukan berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekat. Untuk perbandingannya bisa dilihat mungkin dari aspek kompleksitas SFM tinggi terutama dengan kernel, sedangkan KNN rendah. Waktu komputasi untuk SFM lembat pada dataset yang besar, kalau KNN dia cepat untuk training, lambat untuk saat prediksinya. Lalu ada kinerja di dimensi tinggi, untuk SFM baik, sedangkan KNN dia kurang baik ya. Untuk overfitting, SFM mengandung resiko yang rendah, sedangkan KNN dia resikonya tinggi. Lalu ada kemudahan implementasi. SFM itu kompleks, namun untuk KNN dia sederhana. Lalu tujuan saya menggunakan klasifikasi ini dengan menggunakan algoritma support vector dan key nearest neighbor untuk melakukan klasifikasi pada dataset iris, menghitung akurasi masing-masing model dan memprediksi kelas dari data baru. Untuk langkah-langkah, yang pertama-tama kita mengimport library dan kelas seperti lihat di atas kodenya. Import Panda SPD dan sampai from scalar metric import accuracy score. Lalu untuk mengupload dataset masuk ke Python ini, kita mengambil link path-nya yang kita sudah download, data iris yang kita sudah download. Nah, ini kodenya untuk membaca dataset iris dari file iris data dan memberi nama pada kolom nama guna analisis. Ya. Lalu untuk selanjutnya, di sini kita tes print 5 baris pertama dataset. Ya, di sini ada spell length, spell width, petal length, and petal width, dan ada kelasnya. Ya, di sini bisa dilihat. Lalu fungsi program yang di bawah ini fungsinya membagi dataset menjadi 75% data untuk training, 25% data untuk validation. Parameternya itu random state untuk hasil pembagian data yang konsisten. Lalu untuk SFM dia fungsinya itu melatih model SFM menggunakan data training, menggunakan kernel linear yang untuk memisahkan kelas. Lalu untuk mengukur akurasi model dengan data uji. Nah, di sini kita bisa lihat dari programnya. Di sini yang untuk hasilnya print ini akurasi SFM itu dia bernilai 1. Lalu untuk yang KNN, fungsi program ini melatih model KNN dengan data training, menggunakan 5 tetangga terdekat untuk prediksi dan untuk mengukur akurasi model dengan data uji. Nah, di sini akurasi KNN juga sama, yaitu 1. Lalu tadi kan sudah dapat tuh akurasinya SFM 1, KNN 1. Nah, kita akan menggunakan data baru. Nah, bisa dilihat di sini data barunya itu 6,8, ada 3, 4,8 dan 1,2. Itu data yang baru untuk diuji. Nah, lalu setelah kita masukkan rumus ini SFM new prediction, SFM sama dengan model prediction, gunakan new datanya ya. Nah, lalu yang kita bisa dapat prediksi SFM yang menggunakan data baru itu iris versi color. Nah, untuk KNN sama, KNN new prediction sama dengan model prediction menggunakan data baru dan hasilnya sama juga, prediksi KNN itu iris versi color juga. Baik, untuk kesimpulannya,
SFM adalah pilihan yang lebih stabil dan efektif untuk dataset Iris, terutama karena klarifikasi linear yang sangat cocok untuk dataset ini. KNN juga memberikan hasil yang terbaik, tapi membutuhkan pengaturan parameter yang lebih hati-hati dan lebih banyak waktu komputasi pada dataset besar. Tapi dalam kasus data baru, kedua algoritma memberikan prediksi yang sama, yaitu Iris versi color, sehingga keduanya dapat dianggap reliable dalam kasus ini. Uh, Baik, sekian, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.